anggaran untuk pemeliharaan pusat data nasional sebesar 700 M yang digelontorkan untuk Kominfo. Namun hasilnya di luar dugaan dan nol besar. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa respon para netizen ini. Wih, gede banget ternyata anggaran untuk pemeliharaan pusat data nasional. 700 miliar Ngeri. 700 miliar. Tapi hasilnya apa? Hasilnya malah pusat data nasional dihack dan datanya dijual di dark web. Dan hasilnya juga pemerintah gak mampu memulihkan data yang dihack tersebut. Dan sebagian datanya itu hangus dan gak bisa dipulihkan. Ish. Nah, kalau udah kayak gini, harusnya Kejagung atau KPK itu turun tangan, memeriksa Melempem. Menteri Kominfonya atau Kementerian Kominfonya. Karena di sini jelas ada penyelewengan anggaran. Coba bayangkan, masa sekelas anggaran 700 miliar, tapi hasilnya cuma pemerintah pakai Windows Defender tok, tanpa dilapisi oleh firewall atau antivirus yang lain. Sekelas pemerintah cuma mengandalkan Windows Defender, padahal Windows Defender tanpa pelindung antivirus yang lain atau firewall yang lain itu lemah. Ini jelas ada kelalaian dari Menteri Kominfonya atau Kementerian Kominfonya. Dan seharusnya sekelas KPK atau Kejagung harusnya turun tangan memeriksa kemana aliran anggaran 700 miliar. Kok hasilnya cuma pakai Windows Defender. Dan yang paling sialnya ternyata PDN selama ini itu tidak ada backup datanya. Terus sekarang malah Menteri Kominfonya ngaku bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan tidak ada backup data untuk PDN. Ini kan goblok. Padahal anggaran untuk PDN saja itu sebesar 700 miliar. Coba bayangkan, 700 miliar tapi dianggap oleh Budi Ari Setiaji minim anggaran. Kurang goblok apa coba? Jadi kapan nih KPK atau Kejagung segera mengusut atau memeriksa Menteri Kominfonya atau Kementerian Kominfonya? Karena jelas-jelas banget ada penyelewengan anggaran. Itu timbul spekulasi baru, jangan-jangan memang disengaja Bang untuk Rocky Gerung. data-data yang bisa menyebabkan kekacauan politik di kemudian hari, kan itu soalnya kan. Jadi akhirnya orang mulai menganalisis ini data yang tidak dipulihkan itu sebetulnya data yang memang tidak dihilangkan oleh mereka yang punya kepentingan dengan data-data yang memungkinkan mereka kena kriminal. Jadi sebetulnya selama keterangan-keterangan awal pemerintah itu tidak mendamaikan atau tidak memberi rasa aman pada publik, seterusnya orang akan menganggap ya ngapain kita berupaya dalam bisnis, di dalam politik, dan semua data itu bisa disedot kemudian diperjualbelikan. Jadi sekali lagi ini sinyal buruk bagi Pak Jokowi bahwa dia tidak bisa menjamin keamanan negara. Ini kan semuanya keamanan negara, bahkan keamanan warga negara. Data-data privat juga ada di sana tuh. Dan ini kalau di luar negeri mestinya Jokowi, kalau sistem Perdana Menteri udah turun tuh Jokowi itu, merasa malu tuh karena tidak mampu untuk menghargai privasi orang dan tidak mampu melindungi kepentingan yang dimintakan untuk dia lindungi sebagai kepala negara. Ya. Ini jadi saya kira ini skandal besar ya, Bung Rocky. Ya ini ya betul, ini udah tingkat skandal nih. Jadi satu affair yang betul-betul memalukan dan terus menghina kedudukan warga negara. Karena warga negara pada akhirnya hanya dihitung berdasarkan data yang dia setor atau yang diwajibkan oleh negara. Sekarang data itu hilang, data itu dipermainkan bahkan oleh seorang hacker yang kemudian minta tuntutan dan negara merasa kita nggak perlu bayar tuntutan itu. Padahal ini fraud yang disebabkan oleh kelemahan sistem pemerintah, sistem manajemen informasi dan manajemen security dari negara. Negara mesti mengganti biaya-biaya material dari warga negara karena datanya hilang. Kan itu kan pertanggungjawaban publik pemerintah sekaligus pertanggungjawaban moral terhadap kepercayaan yang diberikan pada pemerintah selama 9 tahun ini. Jadi seseorang yang bertanggung jawab pada kasus ini harusnya sudah datang ke depan publik. Saya mengundurkan diri, minimal 2 menteri mengundurkan diri di situ tuh. Lalu presiden datang untuk menerangkan tuh. Jadi stepping itu kan masuk akal tuh. Jadi malu sudah ada pengunduran diri, bukan sekedar nunggu petisi. Apalagi kalau nunggu petisi itu lebih malu lagi dong, nunggu petisi dipaksa oleh publik. Jadi kesehatan informasi kita betul-betul terganggu. Dan pertanggungjawaban itu akan dinilai sebagai bagian dari hak warga negara untuk menagih pada kepala negara tuh. Kan nggak mungkin terus-menerus orang nggak percaya pada sistem informasi kita kan. Ke depan itu juga ada problem keamanan rakyat dan juga mungkin keamanan dari orang-orang yang potensial untuk diperas. Kan bisa aja ada data itu masuk dijual belikan di pasar ketiga lalu masuk kembali ke Indonesia jadi alat pemerasan untuk orang-orang tertentu yang mungkin sekali tidak mungkin sangat tidak mungkin dibuktikan kembali berdasarkan data asalnya. Jadi data yang dijual itu dipalsukan untuk memeras, itu modus kriminal itu macam-macam di situ. Sementara data pembandingnya nggak ada.
Jadi sekali lagi, mesti pertanggungjawaban terakhir itu ada pada presiden. Itu keamanan warga negara. Karena menyangkut keamanan warga negara, benar-benar membahayakan data. Begitu data hilang di dalam era digital ini, itu artinya harga diri hilang karena kita anggap bahwa kita udah delegasikan privasi kita pada negara. Ternyata negara nggak bisa jamin. Kita delegasikan seluruh informasi bisnis, informasi politik, negara nggak bisa jamin. Lu apa yang bisa dijamin negara? Menkominfo kali harus dipecat nggak sih? Masa data PDN milik negara 98% diambil sama hacker? Gitu loh. Terus hackernya juga minta ransom gitu. Ayo bayar $8 juta. Terus jawaban dari Menkominfo, aduh udah deh kita pasrah aja. Dan setelah dipanggil ke DPR, apa jawaban mereka? Data kita nggak ada backup, jadi ya udah diambil sama hacker. Jadi kita pasrah aja. Oh my god. Bayang nggak? Itu semua data-data tentang hidup kamu, KTP-mu, paspormu, apapun yang ada pada dirimu, pembayaran BPJS, apa segala macem, itu hilang. Dan menurut BBC Indonesia, Pusat Data Nasional sementara ini lumpuh. Gimana nih cybercrime milik Kemenhan? Udah gimana nih actionnya? Kemarin dikasih nilai sama Pak Anies 11 dari 100, nangis, sedih, nyanyi dawai semuanya. Sekarang kejadian kan? Apa yang dinilai sama Pak Anies ternyata benar sekarang, ya kan? Padahal Pusat Data Nasional ini proyeknya Pak Jokowi yang paling dibangga-banggain loh sama beliau loh. 2,7 triliun nilai proyeknya. Kalau proyek yang jadi kebanggaan aja bisa kayak gini, terus proyek-proyek yang lain kayak bagaimana? Terus jadi kita mau apa nih? Mau apa nih? Tidak bisa berkata-kata lagi. Betapa bobroknya pemimpin-pemimpin di negeri ini. Dan anehnya mereka memang tidak mempunyai rasa malu sama sekali. Seharusnya kalau sudah seperti ini modelnya, mereka-mereka ini harusnya mengundurkan diri. Ini bukannya mengundurkan diri, malah berusaha untuk memberikan sebuah pembelaan, dan bahkan para pengikut-pengikutnya yang kurang ajar ini menuding pendukung dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar sebagai orang yang dengki karena kekalahannya, yang sengaja menyudut-nyudutkan Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, yang saya kira sangat bobrok dan jauh dari kata layak untuk menjadi seorang menteri. Cuman karena persoalan Pak D. Jokowi balas budi terhadap beliau sehingga diangkat menjadi menteri, ya hasilnya begini, menghancurkan Republik Indonesia, mempermalukan Republik Indonesia. Semua aib akan diketahui oleh orang-orang luar karena kesalahan seorang menteri yang memang bukan bidangnya dan tidak tahu menahu persoalan tugasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ini seperti apa. Dan semua kekecewaan-kekecewaan ini yang akan bertanggung jawab seharusnya Pak Jokowi, karena biang kerok permasalahan ini bermula dari Pak D. Jokowi. Semuanya asalnya dari Pak D. Jokowi. Menteri-menterinya yang bobrok hasil telunjuk dari Pak D. Jokowi. Jadi seharusnya Pak D. Jokowi harus bertanggung jawab, perbaiki semuanya. Jangan sampai rakyat betul-betul sangat muak dan melakukan sebuah aksi yang lagi-lagi pasti akan menimbulkan kekacauan-kekacauan yang sangat besar. Dan itu yang harus kita hindarin. Maka dari itu saya berharap Pak D. Jokowi perbaikilah apa yang menjadi kekecewaan-kekecewaan hari ini yang disebabkan oleh Anda, karena semua ini bermula dari Anda sebenarnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.